Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba memperbaharui video kita pada hari ini. Jadi di sini ada edaran pembatalan ya untuk penempatan sekitar 3000-an P1 yang membuat pelamar P1 kaget ya. Kira-kira apa yang menjadi alasan pembatalan P1? Apakah ada kaitannya dengan Verpal? Cek faktanya ya. Di sini sudah disampaikan informasi resmi dari Kemendikbudristek. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati surat edaran resmi dari Kemendikbudristek, di sini dikatakan surat ini resmi Bapak Ibu ya dari Kemendikbudristek, yang mana surat ini bernomor 119 BGT 0008/2023 tentang pembatalan ya penempatan pelamar P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui halaman https://csnbkn.co.id, kami sampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1. Ini yang jadi permasalahan ya. Jadi yang menjadi penyebab pembatalan P1 sebanyak 3043 itu karena Kemendikbudristek sudah melakukan verifikasi ya, verifikasi dengan mempertimbangkan adanya sanggahan oleh pelamar P1. Nah, setelah dilakukan verifikasi dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1 dan betul-betul didapatkan bahwa betul ada kesalahan verifikasi, kemungkinan ini Verpal, maka hal itu Bapak Ibu ya sangat berdampak pada perubahan status 3043 pelamar P1 dari yang mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa melihat alasan pembatalan penempatan pelamar P1 Bapak Ibu ya pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Alasannya yaitu setelah pemerintah dalam hal ini pihak terkait melakukan verifikasi terhadap data P1 mempertimbangkan adanya sanggahan oleh pelamar P1, ternyata memang ada kesalahan Bapak Ibu ya yang menyebabkan terjadinya perubahan status sebanyak 3043 pelamar prioritas 1 dari yang mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Nah, itu yang menjadi informasi resmi dari Kemendikbudristek, sehingga adanya pembatalan 3043 P1 yang seharusnya mendapatkan penempatan tiba-tiba tidak mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Nah, terhadap keadaan ini, bagi pelamar yang ingin mempertanyakan lebih lanjut dapat mengakses layanan bantuan guru P3K pada laman https guru p3k kemdikbud.co.id atau nomor telepon 021508477721. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara resmi apa yang menjadi penyebab utama sehingga adanya pembatalan pelamar P1 yang mendapatkan penempatan sebanyak 3043, Bapak Ibu bisa mempertanyakan langsung di https guru.pppk.kemdikbud.co.id kontak, atau Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon ini. Nah, Bapak Ibu bisa pertanyakan langsung Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya pengumuman ini, nama-nama yang terlampir dalam daftar ini dibatalkan penempatannya. Kemudian ada pesan WA juga yang beredar Bapak Ibu ya. Kita cek dulu pesan WA-nya. Di sini ada pesan WA yang mengatasnamakan Pak Suharmen dari BKN. Ini ada pesan WA yang mengatasnamakan Pak Suharmen dari BKN, tetapi admin tidak berani mengatakan apakah betul-betul ini dari BKN atas nama Pak Suharmen pesan WA-nya. Tapi kalau kita teknisi di sini, kita perhatikan di sini ada guru honorer yang mengirimkan pesan singkat berupa lampiran file
pembatalan penempatan dari Kemendikbudristek. Kemudian guru honorer ini mempertanyakan, Bapak izin, apa sebetulnya alasan pembatalan penempatan ini? Rekan-rekan saya banyak yang masuk pembatalan dan bertanya-tanya kenapa dibatalkan. Sedangkan di surat itu penyebab sanggah dari peserta P1 lain. Sanggah di mana Bapak? Sedangkan SSCSN saja belum masuk ke masa sanggah. Betul sekali ya, admin juga bingung. Kenapa bisa tiba-tiba ada masa sanggah dari peserta lain padahal pengumuman P1 saja belum dilakukan Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus yang ditanyakan oleh guru honorer ke nomor WA ini yang mengatasnamakan Bapak Suharmen dari BKN Bapak Ibu ya. Justru admin juga mempertanyakan kenapa tiba-tiba ada proses sanggah dari peserta lain padahal pengumuman P1 saja belum dilakukan. Itu yang jadi pertanyaan kita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dijawab di sini kan sudah ada di pengumumannya bahwa ada kesalahan verbal. Nah, jadi ada kesalahan verbal yang dilakukan oleh Dikbud pada saat pengumuman awal penempatan P1. Jadi ini yang menjadi salah satu penyebabnya. Mudah-mudahan saya seperti itu ya, tapi mudah-mudahan saja ada solusinya nanti. Kalau kita merujuk dari informasi ini, di sini katakan kan sudah ada di pengumumannya bahwa ada kesalahan verbal yang dilakukan oleh Dikbud pada saat pengumuman awal penempatan P1. Pengumuman awal tersebut kemudian disanggah oleh peserta P1 melalui sistem Dikbud. Nah, jadi mungkin ya notif penempatan kemarin waktu bulan Februari November kayaknya di situ ada yang menyanggah Bapak Ibu ya. Kemudian kemungkinan besar setelah itu melakukan proses laporan di sistem Dikbud. Kemungkinan besar seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Dikbud melakukan pengecekan kembali, ternyata benar ada kesalahan dan Panselnas meminta Dikbud untuk mengumumkan kembali kesalahan tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab utamanya. Tapi admin belum percaya 100% ya. Ini pesan WhatsApp yang beredar yang admin kirimkan kepada rekan-rekan melalui konten terbaik kita pada hari ini. Nah, kembali lagi di sini kalau kita cocokkan dengan surat edaran dari Kemendikbudristek di sini Bapak Ibu. Di sini dikatakan sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran SSCSN, kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1 berdampak pada perubahan status 3043 pelamar P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini ada proses verifikasi. Berarti ini kemungkinan verbal Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan kenapa bisa disanggah oleh pelamar P1 lainnya? Kemungkinan ini di bulan Oktober November kemarin waktu ada notif penempatan bagi P1 di SSCSN. Kemungkinan ada yang menyanggah di situ kemudian dikirimkan ke sistem Dikbud. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi salah satu jawaban terbaik untuk rekan-rekan yang bertanya-tanya kok tiba-tiba ada pembatalan penempatan pelamar P1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Ini resmi ya dari Prof. Dr. Nunuk Suryani ya. Nah, ini adalah daftar pelamar P1 yang dibatalkan penempatannya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu cek secara seksama ya. Nah, filenya saya rasa gampang didapatkan, sudah banyak beredar di WA ya, sudah banyak beredar di WA guru honorer. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan filenya silakan kunjungi di WA guru honorer ya. Karena kalau admin yang kirim ini susah ya, susah sekali untuk masuk ya filenya untuk Bapak Ibu dapatkan. Mohon maaf ya. Nah, di sini lengkap ya kode instansi, kemudian instansi, nomor peserta, kemudian nama, jabatan. Nah, ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Daerah ibu kota Jakarta, kemudian Jawa Barat. Ada dari provinsi Jawa Barat, kemudian ini Jawa Barat banyak sekali saya lihat ya. Jawa Barat ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini perhatikan Jawa Barat ini banyak sekali. Ini ya, kemudian pemerintah Kabupaten Cianjur ya. Nah, Cianjur, pemerintah Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah Kabupaten Ciamis, pemerintah Kabupaten Kuningan, pemerintah Kabupaten Indramayu, pemerintah Kabupaten Subang, pemerintah Kabupaten Karawang. Ini Karawang juga banyak Bapak Ibu guru. Pemerintah Kabupaten Bekasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah Kota Bogor ya, Sukabumi, Cirebon ada semua di sini. Depok ini sedikit, Cimahi cuma satu orang ya. Ini Cimahi cuma satu orang atas nama Ramla ya. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak Ibu cek ya nama-namanya di sini. Ini lengkap. Ini ada Banten, Klaten, Sragen, Pati, pemerintah Kabupaten Tegal, Bantul, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, lengkap semua di sini Bapak Ibu. Ada pemerintah Kabupaten Gresik juga, Sidoarjo, Mojokerto ya, Kediri, Nganjuk, Tulung Agung, Malang, Pasuruan, Bondowoso, awas awas, Sumeneb, Bangkalan, cek namanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Solok, pemerintah Kabupaten Tanggamus, pemerintah Kabupaten Pasir, Kabupaten Berau. Nah, ini Sulawesi Selatan juga banyak Bapak Ibu ya. Ada juga dari Enrekang Pinrang 4 orang, Enrekang 3 ya. Enrekang 3 Bapak Ibu.